Shalom, selamat pagi sahabat keluarga. Berjumpa lagi dengan saya di MW Channel di pagi hari ini. Seperti biasa saudara-saudara, saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita. Mari terima dengan sukacita firman Tuhan yang boleh saya seringkan kepada kita dan Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Saya akan baca kepada kita semuanya. Firman Tuhan berbunyi, "Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu." Amin saudara-saudara yang terkasih atas firman Tuhan yang boleh kita baca. Saudara-saudara, siapakah di antara kita yang mau menderita? Tentu tidak. Ya, seseorang yang dilahirkan di dunia ini, lahir di dunia ini, kalau diberi pilihan, pasti kita akan memilih bahagia daripada menderita. Setiap kita pasti tidak akan menderita. Pasangan yang baru menikah tidak akan memilih untuk menderita di tengah-tengah keluarga barunya. Keluarga yang sudah bertahun-tahun berkeluarga, pasangan yang sudah bertahun-tahun berkeluarga, punya anak, lalu anak disekolahkan, kalau diberi pilihan, ia pasti tidak akan memilih menderita, melainkan bahagia, sukacita, saudara-saudara. Karena bagi kita, kata menderita itu sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang sulit, sesuatu yang memang betul-betul mengiris, ya, diirisnya hati kita, sesuatu yang tidak, ya, bagi kita tidak mengenakan lah. Sudah pasti kita tidak akan memilih itu. Lalu saudara-saudara, firman Tuhan di pagi hari ini, Rasul Petrus mengingatkan para pembacanya, secara khusus bagi mereka pendatang atau perantau di zaman itu. Petrus mengalamatkan surat ini kepada orang-orang Kristen yang menjadi Kristen lalu merantau di negeri orang, di mana di negeri orang itu adalah negeri di mana sudah pasti ada banyak perbedaan agama di sana. Terlebih saudara-saudara, ditambah dengan pengetahuan gnostik, guru-guru palsu yang beredar di sekitar mereka, maka orang Kristen di sana pasti mendapatkan penderitaan, dikucilkan, dihina karena agama yang mereka anut, karena iman yang mereka miliki, iman kepada Kristus Yesus, maka mereka dikucilkan dan akhirnya dikatakan mereka menderita. Lalu Petrus alamatkan, surat ini dibuatkan lalu dikirimkan kepada jemaatnya yang di sana. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat 14 ini Petrus bilang begini, "Berbahagialah, bergembiralah, bersukacitalah jikalau kamu dinista, dicela, dikucilkan karena nama Kristus." Wah, ini sesuatu yang memberikan penghiburan loh bagi kita hari ini. Kalau kita menderita karena perbuatan dosa kita, nggak usah berbahagia, tapi perlu kita mengintrospeksi diri, perlu kita menyesali diri kita. Kalau kita menderita karena dosa kita dikucilkan karena kita tidak jadi berkat. Ini Petrus tidak bilang di sana, ya, seperti itu, tidak. Menderita karena dosa bukan berbahagia di sana, tapi perlu ada penyesalan, introspeksi diri, perlu ada perenungan, perlu ada meditasi, dan perlu ada tangisan, saudara-saudara. Tetapi ketika kita menderita karena Kristus, nah ini perbedaannya. Menderita karena Kristus, Petrus bilang kamu harus bersukacita, kamu harus berbahagia. Lebih pas lagi, kamu diberkati. Kalau kamu menyampaikan kebenaran, kalau kamu menyandang imanmu sebagai pengikut Kristus, kamu tinggal di tengah-tengah keluarga atau di komplek yang dimana kita saja Kristennya, lalu kita dicela karena cuma kita satu-satunya orang Kristen di komplek kita itu. Petrus bilang, berbahagialah, diberkatilah, bersukacitalah jika kamu dinista karena Kristus. Dan masih banyak hari ini saudara-saudara, saya yakin saudara punya pengalaman yang berbeda dengan saya tentang iman yang kita sandang ini, yaitu iman kepada Kristus Yesus. Ketika kita berkumpul, berjumpa dengan orang baru, lalu pasti dia akan bertanya, agamamu apa? Dan pasti setiap kita akan berpikir banyak, oh saya mau bilang agama Kristen, nanti dia tidak berkawan. Saudara-saudara, siapapun yang menanyakan agama kita, siapapun yang menanyakan Tuhan kita itu apa, jujurlah dan katakan,
Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Agama kita itu ada agama Kristen. Tidak perlu ditakut, dicela, dihina, dinista, saudara-saudara. Inilah yang Petrus ingin maksudkan kepada kita hari ini, di pagi hari ini, saudara-saudara. Bagaimana kita memiliki semangat kalau kita semakin dicela karena iman yang kita miliki? Yuk, berbahagia saja. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Jadi waktu kita dinista, kita sabar, kita biasa aja, kita ya udah biarkan saja saya dicela. Saudara lihat, ada roh Allah, ada diam di dalam kita. Jadi waktu kita sabar ketika kita dicela, waktu kita bilang terima kasih engkau mencelaku. Kalau kita tidak membalas karena celaan mereka, Petrus bilang pada saat itu roh kemuliaan atau roh Allah itu ada pada kita. Karena apa? Roh Allah, Roh Kudus bekerja untuk menghibur kita. Roh Allah bekerja pada saat itu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Roh Allah akan memberikan telinga yang hebat, mata, perasaan yang baik pada saat itu ketika kita dicela. Ini sesuatu yang hebat sih dimiliki oleh orang Kristen. Dan saya yakin keadaan jemaatnya pada saat itu seperti ini. Hebat sekali penderitaan mereka. Sampai-sampai iman mereka bisa goyah, dan akhirnya surat ini dituliskan oleh Petrus kepada mereka. Nah, kita hari ini jangan merasa minder kita tinggal di mana. Saya tinggal di tengah-tengah mereka yang dimana kami bisa dihitung Kristennya seberapa. Kami kadang tidak ditemani. Gak usah takut seperti itu. Jalankan sifat kita, karakter kita sebagai murid-murid Kristus. Percayalah, dari karakter baik kita yang kita tampilkan kepada tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, dan dimanapun kita berada, percaya mereka akan merasakan firman Tuhan. Menderita karena kebenaran tidak perlu takut. Engkau dihina di tempat pekerjaan karena berbeda agama dengan mereka, tidak perlu. Ya, iman yang kita miliki kita harus pegang menjadi sebuah kebahagiaan, karena keselamatan akan dimiliki bagi mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Tetap semangat. Tak percayalah bahwa setiap mereka yang memberi diri dipegang oleh Allah di dalam nama Yesus Kristus, dalam mereka yang akan kuat menghadapi setiap celaan, setiap nista, setiap godaan, setiap cobaan yang dialami oleh umatnya. Percayalah, tangan Tuhan akan menyertai setiap mereka yang sungguh-sungguh memberi diri kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita, dan terima kasih untuk saudara-saudara boleh mendengarkan saya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Jadilah pelaku firman, jadilah murid Kristus yang membawa kebenaran, kebahagiaan di lingkungan kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.